Kalau tidak, itu menurut saya menyesatkan opini publik. Janji bahwa kalau dia terpilih jadi presiden, dia akan menciptakan keadilan bagi masyarakat Papua. Itu begitu banyak perhatian yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Papua. Jadi kalau ada provokasi-provokasi seperti ini menurut saya berpotensi besar menciptakan instabilitas politik di sana. Halo sahabat Mind TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencoba memikirkan narasi yang dibangun oleh bakal calon presiden dari kubu Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. Ada ucapan-ucapan yang bisa kita hilangkan, tapi ada beberapa pernyataan Anies yang harus kita counter. Kalau tidak, itu menurut saya menyesatkan opini publik. Nah, ini terkait dengan pidato Anies Baswedan pada saat apel siaga Partai Nasdem di Gelora Bung Karno, tanggal 16 Juli 2023 yang lalu. Niat hati ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Dalam orasinya pada kegiatan apel siaga Nasdem di GBK, Anies mengatakan bahwa di Papua belum meraih keadilan. Dan ia mengatakan akan meraih keadilan untuk rakyat Papua jika ia memimpin. Tidak tinggal diam dengan ucapan yang disampaikan Anies. Masyarakat Papua menyampaikan betapa banyak perubahan Papua semenjak Jokowi menjadi presiden. Narasi yang lain itu sah-sah sajalah. Tapi pada saat dia mengatakan bahwa dia berjanji bahwa kalau dia terpilih jadi presiden, dia akan menciptakan keadilan bagi masyarakat Papua, karena menurut Anies Baswedan selama ini masyarakat Papua kurang mendapatkan perhatian dari pusat. Jujur saya kaget gitu. Betapa tidak kaget, karena semua orang waras di Indonesia tahu bagaimana perhatian Presiden Jokowi terhadap masyarakat Papua. Kalau saya hitung dengan hitungan saya, data-data yang ada, tidak kurang 16 kali atau 17 kali Presiden Jokowi datang ke Papua. Ini sudah menunjukkan betapa Presiden memberikan perhatian yang luar biasa. Dan menurut saya, daerah Papua adalah satu-satunya wilayah di Indonesia yang paling sering didatangi oleh Presiden Jokowi. Kecuali Jakarta atau Jawa Barat mungkin. Ini menunjukkan satu sisi betapa perhatian Presiden kepada masyarakat Papua. Yang berikutnya adalah pembangunan Trans Papua, Stadion Papua, infrastruktur Papua, kemudian ada lagi dana otsus Papua. Itu begitu banyak perhatian yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Papua. Nah, kurang apa lagi? Ketidakadilan mana lagi yang diciptakan provokasi oleh Anies Baswedan? Nah, ini kata saya. Mari saya mengajak Anda untuk mendengarkan apa kata saudara-saudara saya di Papua berikut ini. Ini kayak mimpi lah ya. Tidak terbayang kalau di sini akan dibangun jembatan yang megah dan luar biasa. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari republik ini. Nah, sudah mendengarkan langsung kan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita di Papua. Hanya di era Presiden Jokowi lah masyarakat Papua merasa dianak kandungkan katanya. Merasa diorangkan, dirangkul, dan mereka begitu bahagia. Ada jembatan yang sangat indah yang dibangun oleh Presiden Jokowi, bangunan megah, Trans Papua, stadion, infrastruktur, semua digelontorkan oleh Presiden Jokowi ke Papua. Nah, sekarang tiba-tiba mak bedunduh Anies Baswedan kemudian memberikan narasi yang provokatif
seolah-olah masyarakat Papua tidak mendapatkan keadilan selama ini. Ini kan berbahaya ini. Sahabat Main TV harus mengerti. Masyarakat Papua ini saat ini seperti ilalang kering, mudah dibakar gitu. Karena ada beberapa sekelompok orang yang masih sensitif. Gitu. Jadi kalau ada provokasi seperti ini menurut saya berpotensi besar menciptakan instabilitas politik di sana. Gitu. Bisa memecah belah bangsa. Dan ini mungkin bagi Anies sekedar pencitraan. Gitu. Tapi dampaknya bagi Indonesia itu sangat-sangat serius. Gitu. Untuk itu saya ingin mengajak Anda, sahabat Main TV, untuk berpikir dan merenungkan bagaimana kita bisa menerima orang-orang seperti Anies Baswedan yang selalu memprovokasi dengan hoax-hoax atau fitnah-fitnah serta kabar bohong tentang Indonesia. Silahkan menyerang polisi Presiden Jokowi, itu sah-sah saja. Tapi jangan menyebarkan fitnah, jangan menyebarkan berita bohong. Mungkin karena saya mendukung Pak Jokowi, sah-sah saja saya meluruskan. Tapi kalau itu disampaikan oleh sahabat-sahabat saya, saudara-saudara dari Papua, itu sudah tidak terbantahkan lagi. Jadi mari kita berpikir dengan jernih untuk menelaah narasi palsu dari seorang bakal calon presiden yang hanya untuk pencitraan tapi tidak pernah memikirkan dampak sosialnya, dampak politiknya seperti apa, seperti yang dilakukan Anies Baswedan. Dan alhamdulillah, terima kasih, puji Tuhan, saudara-saudara saya di Papua sudah berani meluruskan pandangan sesat, provokasi sesat yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Sahabat Main TV, ini adalah opini atau paparan tentang suatu hal yang perlu kita renungkan. Jadi saya ingin mengajak kita semuanya memikirkan jangan sampai kita menelan mentah-mentah narasi yang dibangun oleh siapapun. Untuk apa? Sekedar upaya kita bersama menjaga Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.